Pekerjaan yang tidak semua disukai orang. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, mesti berani. Yang kedua, tidak boleh jijik, apalagi muntah-muntah. Ya, kalau ini ada, sebaiknya mundur sebelum saya bertindak. Karena tidak boleh kita memandikan jenazah baru ada wajah benci, jijik, tidak bisa. Itu namanya tidak menghormati perasaan keluarga. Tapi walaupun itu kalau cuman hanya karena jijik, ya, tapi ada kemauan, boleh dia pakai masker dan boleh dia pakai handscoon, sarung tangan. Kalau hanya itu kendalanya, tapi kalau panako boleh mau pakai apa-apa. Biar mau pakai guraka lagi, mau lari dia. Bisa dipahami nih Pak, Ibu? Baik. Mari kita mulai dari tata cara awal. Memandikan jenazah atau si mayit. Yang pertama adalah menyiram dengan air beberapa kali siraman. Nah, ini dalam aturan fikih, menyiram beberapa kali dalam beberapa kali siraman, sambil menekan perut mayit agar kotoran yang ada bisa keluar. Jadi itu proses setelah disiram. Kemudian tekan perutnya si mayit. Siapa tahu yang tadi saya katakan masih ada lagi, karena perut mengembang ibu setelah beberapa jam. Nah, yang mau ditekan itu kadang-kadang gas. Karena makanan yang pernah dimakan oleh almarhum itu ketika berada dalam usus itu akan mengeluarkan gas. Kalau dia masih hidup, kentut namanya. Kalau sudah wafat, sudah gas buangan makanan terakhir. Nah, ini harus dibuang. Cara membuangnya, kasih duduk lagi sedikit si jenazah. Tadi kan sudah. Kemudian tekan perutnya, ya. Kalau ada dirasa kotoran yang keluar, maka air mengikuti kotoran. Oke, itu dulu. Ini belum istinja, baru membersihkan awal. Nah, ada kebiasaan di mana-mana mengawalinya itu dengan ada siraman air pertama, siraman air kedua, dan siraman air ketiga. Nah, contoh. Bismillah Pak, silakan. Iya. Terserah, jangan babarin ke sana. Ada pakai celana? Ada. Baik. Ini contoh ya. Jadi, ketika kita menyiram, perhatikan ya. Ini air kita ambil ya. Jenazah dalam keadaan seperti ini. Waktu kita menyiram, pertama yang kita baca adalah niat memandikan jenazah. Di sini tertulis ya. Sudah disebutkan di sini, nawaitul ghusla. Tidak usah tulis, nanti kan ada buku dikasih. Nawaitul ghusla ada an bukan ala, an hadal mayyit lillahi ta'ala. Artinya saya niat memandikan langsung mayit ini karena Allah semata. Ya. Jadi saya harapkan bagi yang bersedia, ambillah waktu di rumah. Jangan habiskan dengan WA, Instagram, TikTok, dan Facebook. Setiap ada waktu, usahakan satu hari ada satu doa yang dihafal dari buku ini. Karena apa? Yang di buku dengan yang di otak, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di tulisan. Jadi kalau orang masih tunggu, tapi buku di mana tadi? Ini kan pekerjaan luar biasa. Buku cari buku ini, kalau buku orang sentimen kasih hilang, tidak mandi-mandi itu mayat. Bisa dipahami nih Pak, Ibu? Baik. Setelah sudah itu, niat dulu, Ibu yang bisa membersihkan yang bersih, hanya yang bersih. Bisakah meja kotor dibersihkan dengan kain lap yang kotor? Kecuali kain lap. Kalau begitu, ibu-ibu, bapak-bapak yang mandikan sebaiknya tahara juga.
istinja juga. Bersihkan diri Anda walaupun itu tidak disyariatkan, tapi Batak mengatakan tidak ada yang membersihkan yang kotor kecuali yang bersih. Itulah sehingga doa menghilangkan bau mayat itu bisa mustajab. Karena yang berdoa suci secara lahiriah. Bisa dipaham? Terakhir, ketika sudah selesai memandikan sebagainya, ini di dalam kitab fikih dikatakan sunnah bagi siapa saja yang memandikan jenazah untuk mandi bersih sama dengan mandi junub. Saya paham? Itu sunnah. Baik, kemudian menekan perut mayit agar kotoran yang ada bisa keluar. Bangun dulu mayit, bangun dulu. Ya. Kemudian istinjakan mayit dengan potongan kapas atau kain ke dubur si mayit dengan jari tangan kiri. Bukan tangan kanan. Kiri. Saya baca baru saya praktekkan. Kemudian menyabuni tubuh si mayit dengan air kapur barus. Ya. Sabun dulu, baru siram air kapur barus. Kemudian air cendana. Kalau tidak ada kayu cendana, boleh diganti dengan kayu manis. Kalau tidak ada, boleh dengan kayu pagar. Dia jangan terlalu serius, tegang sekali saya lihat. Jadi mesti ada DP tambah-tambah sedikit. Ambil itu yang serius Pak, jangan ambil itu yang tambah-tambah. Kemudian air kemenyan. Ada kemenyan, tumbuh itu kemenyan, bukan dibakar. Ditumbuk. Kalau ada, kalau tidak apa. Kemudian setelah air kemenyan disiram, ya. Kenapa harus kapur barus? Karena kapur barus kata Nabi menghilangkan bau jenazah. Itu bau jenazah ibu beda dengan bau orang sakit. Kalau orang sakit bau ubah. Bau obat. Kalau orang mati bau mayat. Bisa dipaham? Jadi siram dulu dengan air biasa. Nah, waktu menyiram, jadi ini bukan mandi kabal ya, ini sudah berbaring-baring ulang. Oke, baring. Begini cara menyiramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa syarrif ala sayyidina Muhammadin wa ali wa barik wa sallim. Allahumma thabbit ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gini. Paham? Coba ulang. Itu yang kita baca tadi. Karena belum hafal maka kita suruh ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa syarrif ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma tsabbit ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kasih jalan. Itu siraman pertama. Siraman yang kedua, baca ayat Quran. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dia Allah yang menurunkan air dari langit, dengan itulah engkau disucikan. Siram. Siraman kedua. Siraman yang ketiga. Nah, ini siraman yang ketiga. Yaitu kita membaca doa. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, laha. Kalau tengah-tengah, lehe. Ya, bisa dipahami ini? Ya. Kenapa? Karena doa bagi si mayat itu adalah merupakan sunnah di antara sunnah-sunnah yang ada. Ya, siram. Ini bila kita baca dengan diawal dengan niat dan salawat doa, insya Allah jenazah tidak akan mengeluarkan bau yang menyengat. Karena yang memandikan sudah bersih sebelum dia memandikan jenazah yang masih dalam keadaan
tubuh yang masih bau jenazah. Jadi persoalannya sama dengan kita memotong hewan. Orang kalau mau potong kurban, potong akikah, sebaiknya dia mandi dulu, istinja dulu. Sehingga ketika dipotong, binatang yang disembelih tidak mengeluarkan bau. Kambing tidak bau, ya, dan sebagainya. Nah, ketika sudah menyiramkan itu, baru mulai ambil air biasa. Apa yang dibersihkan lebih dulu? Bagian lipatan-lipatan yang ada bau. Bersihkan dulu, masukkan jari ini dengan membungkus kapas. Kapas, ini barat kapas, dibungkus tangan. Yang bungkus. 1 atau 2. Jadi jaga lihat trompet jari. Kalau jari goros 1. Kalau jari halus 2. Oh iya. Makasih. Kalau jari besar, 1. Karena ada tuh jari yang begini. Dia begini, dia besar begini. Jari kecil 2. Ini di lingkar, Bu. Pak. Kalau tidak ada kapas, kain kafan yang dipotong ganjil 3 atau 5 dililit. Ini yang sambil disiram, 1 orang pegang air, siram, satunya itu masukkan sedikit saja sambil airnya. Kemudian periksa, kalau masih ada warna kuning, diulangi lagi. Dalam hitungan ganjil. Jadi paham? Berikut, kalau sudah bersih apa semua, perhatikan kuku-kuku si mayit. Jangan dipotong kukunya, tidak boleh. Merusak jasad namanya. Yang ada membersihkan. Jadi kalau ada kotoran-kotoran hitam, sunnah untuk korek, kasih bersih. Ya, karena itu juga ada najis. Jadi paham ini? Korek sedikit. Setelah sudah yakin bahwa jenazah sudah dalam keadaan kukunya bagus dan lain sebagainya, ya, sudah disiram kapur baru dibilas lagi. Baru siram kayu cendah yang bubuk yang sudah ditumbuk. Siram atau kayu manis. Siram, kemudian sesudah itu ambil kemenyan yang ditumbuk. Siram lagi. Kalau di kampung-kampung biasanya ada tambahan daun pandan, air pandan dan sebagainya. Tidak mengapa. Demi tujuannya hanya untuk menghilangkan daun laka atau apa. Yang penting jangan daun pintu kesiang dengan daun jendela. Paham? Jadi paham ini. Jadi ketika itu kan tujuannya membersihkan. Ya kan? Tidak adanya daun laka tidak mengurangi afdalnya. Yang penting jangan bertentangan dengan syariat. Apa itu yang bertentangan dengan syariat? Kalau sesuatu itu ada najisnya, ya, dan sebagainya, tidak boleh. Setelah itu sudah diistinjakan, diwudukan. Bagi laki-laki sunnah diwudukan, bagi perempuan wajib. Beda itu. Bagi laki-laki sunnah wudu. Kenapa? Karena dengan memandikan jenazah itu sudah mencakup wudu dan tayammum dan mandi wajib. Perempuan tidak boleh. Dia harus diwudukan karena perempuan punya 3 darah. Darah haid, darah nifas, darah wiladah. Darah melahirkan. Atau darah istihadah. Istihadah darah penyakit. Nah, karena dia memiliki 3 darah, maka ditambahlah hukumnya wudu bagi jenazah perempuan wajib. Saya paham? Nah, setelah itu sudah selesai, bagi perempuan memandikan jenazah perempuan, maka ibu-ibu lebih paham, ya, mana namanya kelamin, mana namanya dubur. Bedakan ya. Laki-laki juga begitu. Mana namanya kelamin, mana namanya dubur. Sekarang Ustadz, saya memandikan jenazah waktu dia sakit,
dia ada namanya darah penyakit, darah istihadah. Bukan darah haid, bukan darah nifas. Darah yang keluar karena ada kelainan di rahim, ya, yang sudah jadi bawaan. Sudah dibersihkan masih tetap keluar dan sebagainya. Syaratnya ibu, bersihkan 3 kali. Kalau toh sudah masih 3 kali masih ada darah keluar, cukup ambil kain kapas atau kain dan tutup sumber keluarnya darah. Bisa dipahami nih? Kenapa itu disebut dengan ad-damul ma'fu, darah yang sudah dimaafkan. Nah, itu beda ya, beda. Kalau bapak-bapak ada keluar darah, itu biasanya penyakit yang disebut dengan prostat, ya, yang sudah infeksi. Nah, itu bersihkan itu, kemudian tutup dengan kapas. Baru proses selanjutnya jalan. Nah, sekarang bagaimana ketika si mayit saat dimandikan sudah keras, tangannya tidak bisa dibuka. Ini dibuka begini, ya, jangan keras. Ini dibuka dia sudah keras, ya. Air pertama itulah yang menentukan. Ada tambahan doa. Ini pengalaman saya. Anda tidak akan dapatkan di kitab-kitab fikih. Tapi setiap orang cari cara masing-masing menghadapi setiap model bentuk jenazah. Pengalaman saya dari tahun 87 memandikan jenazah masih remaja sampai hari ini, banyak bentuk-bentuk orang wafat dengan segala keadaannya. Nah, sekarang saya berbagi pengalaman. Apa yang dibaca? Nah, ini dibaca. Dengarkan baik-baik. Tadi waktu buka acara baca surat Yasin tidak? Nah, ambil satu di antara ayat surat Yasin, yaitu Qul yuhyihal anshaha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah wahai Muhammad, yuhyihal anshaha awwala marratin. Allah yang menghidupkan apa yang tadinya sudah hancur. Ya? Maka Allah pula yang mengembalikan apa yang sudah hilang. Wa huwa bikulli khalqin alim. Karena dia Allah Tuhan yang maha tahu dengan segala ciptaannya. Kalau sudah dibaca juga belum? Nah, belum ya. Masih juga keras. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qul yuhyah alladhi ansha'a awwala marratin. Biasanya tidak gagal. Dia langsung melemas. Ndak usah mau pakai baramakusu, campur minyak kelapa, oli bekas, ya. Biasanya kan ada baramakusu toh, gosok-gosok apa semua. Itu berdosa tidak? Tidak berdosa, tidak. Tapi cari cara yang singkat. Tapi ada kebenaran. Apa itu? Tadi baca doa tadi. Segala sesuatu minta kepada Allah. Ya. Sudah dilemas, sudah dan sebagainya, baru kita mulai dengan mewudukan. Wudukan dia. Sudah wuduk apa semua. Cara mewudukan seperti wuduknya orang hidup. Cuma kan dia ini boleh berwuduk. Toh, ambil sembayangan. Tidak bisa. Harus kita wudukkan. Mulai dari tangan. Perhatikan doanya. Tidak ada di buku. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cuci tangan. Waktu mau masuk air ke mulut, tumakan dia gini. Tahu? Jangan buka. Bibirnya saja diangkat. Disiram dengan air. Dengan niat berkumur-kumur. Ustaz, kalau kasih masuk bekun dia berkumur-kumur betul, senyalain tinggal di situ. Selalu semua ada orang. Ya? Jadi waktu masukkan ucapkan doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku seakan-akan dia ini agar bisa berzikir, bersyukur dan melahirkan ibadah yang baik. Waktu memasukkan air ke hidung si mayit ucapkan Allahumma arihni raihatal jannah wa la tarhani bi raihatan nar. Ya Allah, bauilah hidungnya ini dengan bau surgamu dan haramkan bau api neraka jahanam baginya.
Saya paham ini. Kemudian membasuh muka. Itu baca nawaitul ghuslah, nawaitul wudu, seperti orang hidup. Nawaitul wudu li raf'il hadath asghar fardan lillahi ta'ala. Baru baca lagi doa. Allahumma bayyid wajhahu kama tabyadul wujuh yauma taswaddun wujuh. Ya Allah, cahayai wajahnya, putihkan wajahnya ini di yaumil mahsyar, karena di hari itu ada wajah yang kau hitamkan karena dosa, dan ada juga wajah yang kau putihkan karena amal. Itu doa membasuh muka. Habis muka apa lagi? Habis muka, tangan yang mana? Yang mana yang dibilang tangan kanan? Nah, mesti tahu itu ibu. Dalam hukum fikih itu bedakan antara tangan dengan kesiku. Kalau tadi kan bismillahirrahmanirrahim, tidak kesiku. Itu sunnah. Tapi kesiku rukun wudu. Tidak boleh tidak. Karena ayat surah Al-Ma'idah menyebutkan ayat ke-6. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sampai ke mata kaki. Berarti cara menyiramnya bukan dari sini ke sini. Karena ayat berkata ya, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu sampai ke siku. Makanya orang berwudu tidak boleh taruh begini di tangan di keran. Kalau dia gosok begini, tidak sah. Harus begini. Karena Quran menyebut ilal marafiq, sampai ke sini. Paham? Apa yang dibaca ibu? Allahumma a'tini kitabahu biyamini fahsibni hisaban yasira. Ya Allah, jadikan tangan kanannya si mayit ini di yaumil mahsyar kitab amal dia menerima dengan tangan kanan, dan mudahkan perhitungan amalnya nanti. Paham? Ketiga, membasuh tangan kiri. Allahumma la ta'tini kitabi biyasari wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan pernah tangan kiri ini menerima kitab amal dengan tangan kiri di hadapan Allah, dan jangan pula dari arah belakang, karena itu mendatangkan kebinasaan bagi si mayit. Paham? Habis tangan kiri, tangan kanan kiri apa lagi? Ya, bukan ubun-ubun, kepala. Wamsahu biru'usikum, usap, bukan cuci. Yang dicuci itu adalah wajah dan tangan. Kepala diusap. Paham? Bagi mayat perempuan, wajib hukumnya sebelum dimandikan dibuka ikatan kuncir. Itu rambut panjang kan perempuan, wajib diurai. Karena kalau diikat air tidak meresap di kulit kepala. Wajib dibuka. Setelah sudah diurai, nah baru tadi proses tadi saya jelaskan tadi kan. Nah, mengusap kepala, baca doanya. Ya. Allahumma azilni tahta zilluka yawma la zilla illa zilluk. Belum. So ada yang datang. Belum kasih mandi so kaget. Ada pengalaman saya kasih mandi jenazah, bukan, fardu kifayah di musalla. Pas sudah di detik memandikan, pun dia mati lampu. Waktu lampu menyala tinggal saya sendiri di situ. Yang ada pelatihan sudah tidak ada. Apa yang dibaca? Allahumma auzilni tahta zilluka yawma la zilla illa zilluk. Ya Allah, naungi kepala yang dibasuh ini di bawah naungan arsy-Mu. Di hari itu tiada naungan kecuali naungan. Jadi paham? Habis membasuh kepala apa lagi, Bu? Telinga. Apa dibaca? Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni minat thayyibina wa yatba'una bi ahsani. Ya Allah, jadikan kedua pendengaran si mayit ini di yaumil mahsyar hanya dia mendengar firman-firman Allah yang baik dan melahirkan perbuatan yang baik. Kemudian membasuh kaki kanan dari ujung jari sampai ke mata kaki. Jangan dikasih lewat. Tabzir namanya. Apa itu? Mubazir.
Jangan dikasih lewat. Oh sudah kan banyak air. Kasih lewat. Tidak boleh. Karena itu rukun daripada rukun wudhu. Jadi basuh dia dari ujung jari sampai ke mata kaki. Jangan kasih lewat. Karena makruh kalau dikasih lewat. Namanya tabdzir, mubadzir. Ketika membasuh kaki kanan sampai ke mata kaki, ucapkan doa. Allahumma tsabbit qadami ala sirat yauma tazillu fihil aqdam. Ya Allah, kokohkan kaki si mayit ini di jembatan Siratal Mustaqim, karena di hari itu banyak kaki yang tergelincir karena dosa. Saya paham? Dapat lihat ini ibu-ibu bapak-bapak ini, banyak sekali doa muhafal. Siapa suruh jadi pegosara? Terakhir membasuh kaki kiri sampai ke mata kaki. Allahumma ja'alni dzamban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura. Jadi paham? Itulah mencuci anggota wudhu. Sesudah itu menyiram sebelah kanan. Sudah memandikan jenazah, menjunubkan, mandi junub ya. Nah, niatnya sudah ada di sini, tinggal dibaca ya. Saya tidak baca supaya menghemat waktu. Siram bagian sebelah kanan berapa kali ibu? 3 kali. Baru sebelah kiri 3 kali. Baru kepala. Jenazah wanita wajib dimasukkan jari-jari kita ke sela-sela rambut si mayit. Karena wanita punya rambut panjang. Nah, masuk. Siram. Jadi paham ini? Selesai itu, ini yang banyak saya lihat tidak dikerjakan. Mungkin karena tidak faham. Yaitu apa dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq, dalam kitab Al-Fiqh al-Madhahibil Arba'ah, itu dikatakan bahwa selesai itu sebelum dikeringkan dan dikafani, disunnahkan jenazah ditahanut. Tahanut. Apa itu tahanut? Dicuci 7 anggota sujud. 7 anggota sujud. Yang mana itu 7 anggota sujud? Dari mana dimulai? Kalau orang menghadap kiblat waktu mau sholat, yang lebih dulu menyentuh tanah mana? Ya, ibu jari dan beberapa jari. Itu dulu dibasuh, dicuci saja. Namanya tahanut. Ya, tahanut, dibasuh. Baru sesudah itu apa? Lutut. Sudah berapa? 4. Kalau kita mau sujud, tangan sudah 6. Jadi cuci yang kanan, cuci yang kiri, kemudian cuci yang kanan, cuci yang kiri, baru terakhir ini. Ya, itu namanya tahanut. Apa ibu? Tahanut, yaitu membasuh 7 anggota sujud. Kalau tadi kan anggota wudhu. Kalau yang terakhir anggota sujud. Bisa dipahami nih Pak? Ya. Nah, sesudah itu baru dikeringkan. Cara mengeringkan bukan pakai handuk, pakai kain yang ditutup tadi. Sebab, tapi ingat ibu, pada waktu kita akan mandikan, hati-hati. Baik jenazah laki-laki, jenazah perempuan, jangan sampai terbuka aurat besarnya. Aurat besar. Walaupun sesama wanita tidak boleh. Sama-sama kau wanita, dia punya, kita punya lagi. Bukan begitu, hukumnya haram. Jadi waktu membersihkan, mengistinjakan, tutup auratnya. Saya banyak perhatikan di mana-mana, karena mau baku dusu cepat, semua pelepasan, ayahanda semua sambutan, baku dusu. Kenapa baku dusu? Sudah tidak lagi ditutup. Tidak boleh. Mamassa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluan wajib berwudu kembali. Paham? Berarti tidak boleh melihat. Tutup. Hanya tangan yang bergerak. Hanya tangan. Sesama wanita begitu. Sesama pria juga demikian. Kadang-kadang orang tidak perhatikan ini Pak. Kasihan si mayit. Seandainya dia bisa bicara. Dia bilang. Apa dia bilang? Sedangkan kita dah hidup, kita tidak mau kita mandi orang lihat.
Seandainya dia hidup, cuma kan sudah mati. Maka itulah Islam ajarkan. Artinya menghormati. Bisa dipahami, Bu? Nah, pada waktu menyabun, tadi sabun kan? Setelah sabun, dibalik ke arah kanan. Disabun bagian belakang. Dengan lembut, jangan paksa, jangan cepat-cepat. Apa yang mau dipakai? Paling bagus sabun cap tangan. Karena kalau ada melekat-melekat, dia cepat sekali keluar. Ada minyak-minyak, cepat dia. Jangan pakai sabun cair. Apalagi pakai sabun mau cari DP harum. Jenazah bukan mau cari harum, jenazah mencari keselamatan. Perhatikan itu. Setelah itu dibalik. Dicuci lagi yang kiri. Tapi sudah istinja semua ya. Nah, setelah itu dikeringkan tadi. Setelah ditahanut 7 anggota sujud dan setelah itu waktu mengangkat. Nah, ini waktu mengangkat. Sebelum jenazah diletakkan di atas kain kafan yang sudah disiapkan, tutup lubang-lubang tempat keluarnya kotoran. Ambil potong kapas, masukkan ke dubur. Ambil beberapa potong, masukkan ke telinga, ke mulut, dan hidung. Kenapa itu Ustadz? Jangan pada waktu ditakutkan ketika jenazah diangkat, ada cairan yang keluar. Karena tidak boleh lagi ada cairan. Kalau ada, mesti ulang pada kamu kasih bersih ulang. Karena najis kan? Nah, kasih masuk. Bisa dipahami nih? Nah, kasih masuk ukur-ukur dang. Karena ada juga yang sudah ukur, cuma hidung sudah begini. Hah? Sekedar saja kasih masuk. Baru angkat dia. Letakkan di atas kain kafan. Nah, bagi jenazah laki-laki, sebaiknya yang memandikan itu bilangan ganjil. Orang yang kasih mandi ganjil. 3 atau 5. Tidak lebih. Kalau lebih, mau cari-cari apa yang kurang di mayit. 3 orang atau wanita juga demikian. Bisa dipahami, Ibu? Nah, bagaimana dengan tubuh tambahan? Tubuh tambahan itu, Ibu, contoh. Ada orang hilang jari. Ya, ditambah dengan jari palsu. Tapi permanen. Nah, itu hanya ahli medis yang boleh kasih keluar. Tapi kalau sudah jenazah, boleh kita mengeluarkan itu dengan sesuatu yang kita anggap bisa lepas. Karena tidak boleh ada tambahan. Nanti kain-kain istinja tadi itu yang dipakai beristinja, kapas-kapas yang dipakai bersih, jangan dibuang, Ibu. Dikumpulkan satu, letakkan di kantong plastik. Karena itu adalah bagian daripada tubuh si jenazah yang kotor dikeluarkan. Karena kadang-kadang juga itu masalah nanti sudah kasih mandi. Ya. Apakah itu seperti di kampung-kampung atau di tempat-tempat lain? Najis tadi itu dikubur bersama? Tidak boleh. Tidak boleh dikubur bersama jenazah. Kuburkan dulu jenazahnya, baru di dekat kuburan digali sedikit, itu dikubur. Kan sudah dimandikan, kemudian terus kasih masuk lagi tuh dia punya najis. Bisa paham ini? Jadi memisahkan antara yang bersih dan yang kotor. Ada pertanyaan? Ada? Apa? Iya. Yang tadi yang memandikan itu ganjil itu apakah sudah termasuk si pelaksana yang memandikan ini atau orang yang buka bangku atau sampai? Iya, artinya tergantung kebutuhan. Karena kalau di kota-kota, isu boleh bangun, suka ras. Kalau di beberapa tempat, di beberapa masjid sudah ada namanya ranjang. Aluminium ya. Nah, itu kan cuma butuh paling 3. 1 untuk pegang air, 1 untuk istinja yang DP ketua utama, 1 untuk membantu mau kasih kapas, kasih. Tapi kalau di pangku hitungannya 3-2. 3 yang pangku, 2 yang 1 yang melaksanakan, 1 yang membantu pelaksanaan. Dan ingat Ibu, jenazah perempuan dan laki-laki tidak boleh yang melaksanakan mandi berbicara.
Diam. Kalau dia butuh sesuatu, kasih isyarat. Tunjuk saja. Mau ambil kapas, ambil air. Jangan. Pakai bahasa pembicara. Apakah itu batal? Tidak batal. Hanya makruh. Makruh. Orang berbicara. Kenapa begitu Ustadz? Bolehkah kita saat berbuang air besar kita bicara? Tidak boleh toh? Tidak boleh kok orang kencing di kamar mandi bicara toh? Makruh hukumnya. Sama dengan itu. Bisa dipahami ini? Baik. Sekarang silakan buka masing-masing punya kain kafan. Sudah selesai tadi ya? Mari siapa satu. Buka satu. Kain kafannya dulu. Mari itu. Oh, ada ketuhanskum. Kasih keluar semua itu. Mari Ibu perhatikan di depan sudah ada contoh. Ini ada kayu cendana. Kemudian apa lagi ini? Kapur barus, ya. Kemudian kemenyan, sabun cap tangan, ya. Ini ada. Kalau mau tambah yang lain-lain itu seperti ini, ya. Minyak. Khusus untuk decloins. Kenapa pakai decloins? Karena ini non alkohol. Ini kapan dipakai? Bukan pada waktu dimandikan. Pada waktu mengatur kapas di atas kafan. Jadi jangan taruh semua ini, kasih habis ini dia, dikasih mandi, bagi dua. Makanya taruh di gelas-gelas. Kenapa ini dibagi dua? Karena sisanya itu nanti mau ditaruh di atas kapas. Kapas yang sudah di atas kafan. Jadi, mari. Ya. Sebelum Anda memotong kain kafan, niat dulu mengkafani. Atau bisa juga itu belakangan. Doa saat memotong kain kafan. Ada doa. Di sini ada. 150.000 ini. Mana tadi gunting? Apa yang harus dipotong? Sebelum dipotong, inilah gunanya bambu dan tali. Gunanya bambu, kalau di kampung pakai bambu ya? Tali. Saya pakai tali. Karena kalau semua pakai bambu ini jadi sabua di sini. Mana tuh tadi Solari? Tiara tidur sintanya. Oh. Insya Allah ente umur panjang. Anu dulu. Kasih kembali dulu. Jun, pegang ini Jun. Mampu? Oke, baring. Kasih menghadap ke sana. Tidur tadi, tidur. Sebentar. Coba contoh keadaan mayat sudah sedekah. Ibu, perbedaan antara sholat dan jenazah cuma pada waktu sedekah.
Orang salat, Allahu Akbar, dua jari ini taruh di sini. Ini cara yang diajarkan Rasul. Paham? Dua jari. Allahu Akbar. Kalau jenazah, ini itulah yang membedakan sedekapnya orang hidup di waktu salat dan orang mati ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya paham? Ini aturnya begini. Kalau mayit. Kalau yang hidup dua jari ini. Allahu Akbar. Ini cara yang kebanyakan sahabat lihat Nabi takbir dan bersedekah. Ada juga sahabat lain melihat Nabi salat tidak mengangkat tangan. Oke, dan sebagainya. Sehingga banyak perbedaan pendapat cara salat. Baik. Setelah jenazah sudah lurus. Itulah gunanya kenapa mesti ada pembantu. Imam pelaksana, komandannya, ada pegawai syara yang bantu. Dan sifatnya mesti sama antara imam dengan pegawai syara. Jangan panako dan jangan panjiji. Karena imam yang ada panjiji yang sana so, pegang ujung. Ya, ini ya dikasih lebih satu jingkal tambah setengah. Berarti kalau ini, jadi ukurnya begini. Ini ya, satu jingkal ya, satu. Lipat lagi ini setengah. Inilah ukuran batas. Paham? Nah, ini diikat. Itu yang saya bilang pakai tali lebih cepat. Tapi kalau pakai bambu adat, hormati adat. Bukan. Berarti dari sini ujungnya. Ujung jarinya ini. Bukan dari ujung situ diukur. Paham? Coba taruh ke selewat itu dari ujung kepala. Contoh. Ya, berarti itu yang terlebih ya. Nah, itu paling ujung kepala. Nah, ini dari ukur ke sini, ini kan sudah pasti. Kasih tanda saja, ini diikat. Diikat. Baru tanda dari sini kasih lebih satu jingkal setengah. Itulah ukuran kain kafan yang akan kita potong. Cara memotong, sekarang ini kan sudah lebih. Berarti ini ikat. Kalau untuk ukuran yang begini, sudah boleh bang. Ya, kalau untuk ukuran yang ini ya. Coba buka kain kafan. Sini Jun, bantu. Jangan dulu digunting pinggir-pinggir ya. Potong dulu. 3 bagian atau 5. Sudah. Mana tadi? Mana di ujung ini? Tidak, ini. Bisa. Nanti perhatikan dulu. Nanti baru satu-satu saya suruh. Makanya perlu perhatian ya. Sudah? Panjang ini. Ini. Coba. Tarik. Berarti kafannya di sini. Ini kan batas. Hah? Ini kalau ini tarik kasih kencang. Ini kafan. Ya, ini juga kencang. Inilah ukuran si mayit dengan kelebihan 1 jengkal setengah kepala dan kaki. Oh iya. Kita nyala salah, yang waktu yang salah. Makanya sana yang protes, ini tidak. Ini kan tadi sudah ujung tadi, sudah lebih 1 jengkal ya. Ini ibu, bapak, ibu, bapak, halo. Yuhu. Ya. Ini dipegang. Ini dipegang. Sana lepas. Sana lepas. Ente pegang ini.
Pegang, jangan kasih gitu. Itu, mari, ujungnya itu. Kasih. Jangan lepas, jangan lepas. Berapa ini? 2. Baru 2. Ada yang sekolah di sini? Berapa ini? 2. Tariklah. Terus tarik. Ini jangan sampai dia lari. Karena kadang-kadang kotorannya tahan, dia kurang jauh itu. Waktu potong, waktu bungkus, bonggili. Kain kafan tidak cukup, jadi fitnah. Betul tidak? Ini yang mati ini bonggili ini. Dibukti kain kafannya cukup. Fitnah. Padahal cuma karena salah pegang. Hindari Pak. Sebagai petugas pegawai syari, hindari hal-hal yang mendatangkan fitnah dan mudarat bagi jenazah. Makanya Nabi bilang, fal yagsil al-ma'munun. Mandikanlah di antara kalian orang yang memandikan orang yang amanah. Sudah berapa? 3. Sudah 3. Nah, ini 3 ya. Sekarang karena ente di situ, putar. Tidak. Putar saja, pegang. Ini sini, ganti posisi. Pas setengah mati kita dengan ini. Perhatikan ya Ibu. Ini kan sudah 3. Ya. Ini Pak ya. 3 ini. Ini tahan kuat ini. Baru nanti yang ini terus ini. Iya. Yang salah dulu kon DP ujung mengadakah. Sudah paham ini Bu? Sudah paham? Nah, berarti sudah sama rata. Ini dipegang. Lepas sana. Pas ente pegang. Paham? Nah, mana tadi dia? Cara guntingnya ada doa dipakai. Ini doa menggunting kain kafan. Ya. Ketika akan menggunting kain kafan, maka yang dibaca adalah Bismillah, Allahumma ja'al libasahu anil karimi wa adkhilhu jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jadikan pakaiannya ini sebagai pakaian kemuliaan dan masukkan ia ke dalam surgamu, wahai Tuhan yang memberikan kasih sayang. Itu doa ketika memotong kain kafan. Sebab sudah baca, potong. Itu tahan. Sudah itu, ini lepas. Ini bagi laki-laki. Perempuan tinggal tambah 2. Sama seperti tadi ya. Nah, ini jangan dilepas. Itu yang makanya yang bantu itu mesti paham. Jangan dia lepas. Karena ini belum terpotong. Baru ini tarik. Jangan dilepas itu. Nah, ini cara kerja cepat. Lepas itu. Ini pegang. Ini sisa berapa lagi? Ya? Sisa 1. 1 itu. Jadi doa dibaca cuma pertama kali. Ya. Jangan ulang-ulang terus. Banyak sekali mau baca ini. Sudah berapa? Nah, lihat. 1. Putus. 2. Putus. Nah, 3. Kalau laki-laki, perempuan 5. Caranya. Lipat. Biasanya ada baki kan? Ada talam. Lipat dulu. Susun. Supaya waktu jenazah sudah mau diatur, tidak bingung pakai syarat. Mana DP kaki, mana DP bagian dalam, mana DP begini. Kontu mayat bilang begini apa dia?
Lipat. Mana tadi ya, San? Lipat. Sudah dilipat, ya, sudah dilipat. Ini cara kerja praktis dan cepat. Biar lipat tidak terlalu rapi. Susun. Ini berarti bagian kafan untuk pembungkus luar dan dalam. Untuk dalamnya, nah, tadi panjang berapa tadi sudah diukur toh? Nah, kalau untuk perempuan, pertama sarungnya. Sarungnya. Perbedaan sarung laki-laki dan sarung perempuan, kalau perempuan sampai ke kaki, laki-laki sampai ke lutut. Di bawah apa di atas lutut? Di bawah. Jadi ini dipakai lingkar. Coba angkat tangan. Ukurannya jenazah kan ada perut besar, ada perut kecil. Ya, diukur. Diperkirakanlah seperti ini. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kasih lebih sedikit. Ya. Ini dipotong. Pegang. Pegang ujungnya tadi. Ini. Bisa dipahami nih? Nih. Ya. Nah. Kasih lurus, kasih lurus. Itu yang ya. Nah, dipotong lagi. Tidak usah lagi dibaca doanya. Sudah? Pas. Oke. Diurus. Ini apa namanya? Perempuan laki-laki cuma beda ukuran. Taruh sini dulu. Kemudian apa? Baju. Bajunya perkirakan. Kalau perempuan, sarung itu dari sini ke kaki. Laki-laki dari sini ke lutut. Berarti panjang pendeknya itu saja. Yang perempuan, perhatikan. Kalau ini ukuran dari sini ke sini, berarti diperkirakan kali 2. Kalau ini 1 meter, berarti 2 meter. Pakai ilmu perkiraan. Contoh, seperti begini. Untuk perempuan, agak panjang sedikit. Kasih ketemu dia punya ujung dan ujung. Oke? Sudah? Perhatikan ya. Ini ya. Nah. Kasih bayar. Sudah? Kalau perempuan, kalau laki-laki kasih pendek sedikit. Oke? Kita ambil laki-laki saja dulu ya. Yang perempuan kita sudah tahu tadi toh. Nah, ini ukuran bukan di sini yang dipotong. Yang di bawah. Lipat. Apa ini? Ini yang dipotong. Nah. Ya. Ini juga tidak mengapa bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan mesti ada. Karena perempuan berbeda dengan laki-laki. Boleh? Boleh, Jun? Hah? Straight. Sudah? Straight. Ini dipotong, ya. Yang mana diambil? Yang ini. Ini namanya jubah. Sudah mengerti ini? Berarti sudah berapa potong? 5. Sudah 5. Hah? Kadang kalau perempuan perlu ada jilbab penutup kerudungnya. Ini dulu. Yang laki-laki dulu. Ya. Ini lipat 2, Bu.
Tentu ada yang bertanya, Ustadz, kenapa mesti rapi-rapi begitu? Ya, ada hadis Rasul mengatakan, "Idza kufina ahadukum falyahsin akfana." Bila engkau mengkafani jenazah, maka perbaiki dan perindah cara mengkafaninya, karena dia akan dibangkitkan dengan kain kafannya, dan setiap orang bangga dengan pakaian kafannya. Itu hadis Nabi itu. Sudah? Sudah lipat begini? Pegang. Gunting. Jangan gunting panjang, sedikit saja. Sudah? Sudah gunting panjang, buka. Tuh? Untuk apa ini? Untuk kepala. Begini di pasar? Hah? Sedikit. Paham? Paham, Pak? Kemudian ini paham? Ustadz, biasanya kan kain kafan tidak boleh berjahit. Itu nanti ke belakang. Tetap nanti mau dirobek. Sudah? Paham. Baik. Ini lipat. Lipat ke belakang. Supaya ketahuan yang mana di depan. Lipat. Gabung dengan tadi. Sini. Yang bikin kadang-kadang bingung. Cuma mana DPK yang tadi tuh, yang ini. Yang mana tadi taruh di sini, mana ini? Pisahkan. Sesudah sarung pakaian, kemudian laki-laki sorbannya kalau mau, kalau tidak mengapa. Ya. Kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Orang mau, bukan tuh orang mati. Kalau orang mau, jangan mau tanya pada dia, mau nggak mau pakai sorban? Ini potong lagi. Pegang. Ini dilipat 3. 1, 3. Ya. Cara melipatnya kiri dulu, baru kanan. Jangan terputar. Ya. Kiri dulu. Sama dia orang sembahyang, man. Begitu juga cara mengkafani. Ada satu rahasia yang saya ajarkan ketika sudah ikat kafan. Ini banyak orang tidak perhatikan. Katakanlah 3. Jadi harus sama rata ya. Sepaham ini? Sudah. Oke. Berarti perempuan tinggal dikasih lebar. Bukan sama jilbab-jilbab begini. Ini bukan mau modeling. Hah? Paham ini, Bu? Baik, sudah pisahkan. Baru mulai kita merobek sisi pinggiran kain kafan. Cara merobek kain kafan ada macam-macam. Kalau yang Ustadz Rizal beli ini yang kualitas nomor 2. Ya. Yang tidak boleh kualitas nomor 1. Kalau paling bagus kalau ada kualitas nomor 3. Makin murah kain kafan makin afdal. Ya. Tuhan yang mau tanya mau merek dari mana ini, bukan. Cara mengkafaninya ini, caranya. Bisa paham ini? Perhatikan ini ya. Cara mengguntingnya. Ibu menggunting. Ini pegang. Ini guntingnya dari dalam keluar.